Oke, kembali lagi di Outframe bersama gue Fadi Iskandar dan kita sudah kedatangan bintang tamu istimewa hari ini. Cantik, masih muda, tapi udah jadi ibu-ibu. Mutia Ayu, tepuk tangan. Harus di-mention jadi ibu-ibu. Iya, biar orang tahu bahwa lu itu seorang single mother, tapi bisa dibilang lu tuh benar-benar masih energik banget, nggak kelihatan kayak seorang ibu-ibu gitu. Oh puji Tuhan, alhamdulillah. Iya benar. Tadi aja gue ini gue motoin Mutia apa Kylie nih? Ya kan, gender family. Tapi lucu sih, lucu ya fotonya. Suka banget. Gue disuruh pilih, semuanya kayaknya gue pilih. Iya, ngeditnya banyak gue. Apa kabar Mut? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Apa kabar? Baik, baru sehat gue kemarin kan. Sakit ya? Lagi musim soalnya kan. Iya, gitu. bener. Tapi thank you banget Mutia udah sempetin waktunya main di Outframe. Ya, rumah yang sederhana ini sih. Makasih lo udah difotoin, bagus-bagus, keren-keren lagi. Ya masih ada satu lagi nanti. Oh ya, jangan lupa. Oke. Nah, itu nanti siap. kita simpen fotonya karena gue pengen bikin Mutia dengan look yang berbeda. Oke. Kita keluar dari zona nyaman dikit lah. Siap. Ya. Oke, Mut. Kita cerita-cerita sedikit nih, seorang Mutia Ayu itu kalau misalnya lo describe, lo tuh siapa sih? Gue tuh sosok. Karena kalau misalnya gue lihat nih ya, lo dancer iya, aktris iya, penyanyi juga iya gitu. Dari kecil nih, lo ngapain sampai akhirnya sekarang nama Mutia Ayu tuh dikenal satu Indonesia? Ya, oke. Sosok Mutia tuh ya Mutia perempuan, terus yang mandiri, yang tough, dan sosok perempuan yang gak suka menye-menye. Dalam arti gue memang dari kecil kan udah jauh dari orang tua nih gitu. Sehingga gimana caranya supaya gue bisa hidup mandiri sendiri. Artinya misalkan contoh sekolah harus beasiswa. Pokoknya iya beasiswa dari SMP sampai SMA, kuliah pun sebenarnya harusnya beasiswa. Cuman ada beberapa hal yang sehingga gue gak jadi beasiswanya gitu. Akhirnya menuntut untuk semuanya harus serba bisa gitu. Supaya gue gratis sekolahnya gitu. Wow. Dulu sekolah di mana? Di Sukabumi. Jadi dulu tuh gue dari SD, bahkan sebelum SD pun gue udah diminta untuk masuk SD itu karena gue bisa volley. Beasiswanya dari volley. Wow. Gitu. Buset banyak banget bisa lu ya? Ya bonus gitu. Enggak maksudnya gini, gue kayak tadi kan kita sempat foto dengan lagu gitu kan. Ternyata lu memang suka lagu-lagu yang kayak Latin gitu dan segala macem dan udah nggak apa-apa dan lebih tepatnya gue nggak suka lagu galau. Gitu. Nggak suka, gue suka lagu yang bikin move gitu. Oke, bentar. SD, lu sebenarnya masuk SD itu diminta gara-gara mau jadi atlet voli? Iya, sebenarnya karena papaku guru olahraga, gitu. Jadi ngelihat orang dewasa voli, jadi pengen ikutan voli. Akhirnya pas masuk SD bisa lah voli, masuk perlombaan kalau dulu tuh O2SN. Aku dapat masuk. Antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi gitu. Akhirnya. Lu posisi apa? Toser? Spiker gitu. Aku tuh udah nikmatin semuanya. Libero, spiker, toser, quicker, pernah. Jadi semua posisi lu udah pernah isi? Udah pernah isi gitu. Wah gila, atletis banget berarti lu. Gitu. Loncat tinggi banget ya. Pada saat itu lumayan. Meskipun badannya terbilang pendek banget di antara semuanya. Tapi sebenarnya ya volley memang dituntut kayak basket ya. Badan tinggi tuh matter gitu. Punya standarnya kan. Kalau misalkan volley itu sebenarnya harusnya 175 harusnya.
Kalau misalkan yang udah profesionalnya ya gitu. Iya. Ya udah, kalau itu kan masih di kampung ya, maksudnya di daerah aku, ya udahlah gitu. Yang bisa volley hayu gitu dulu tuh. Ya udah SD akhirnya dilihatlah sama orang guru-guru SMP. Ini Beasiswa di SMP. Masih sekolah yang sama atau beda sekolah? Enggak, masih sekolah yang sama. Oh jadi SD. SMP itu satu yayasan? Enggak beda. Kalau SMP-nya beda gitu. Oh jadi beda SMP lain yang ngelirik kamu gitu? Betul. Akhirnya beasiswa alhamdulillah. Gara-gara volley juga? Volley juga. Gokil. Volley SMP kemana-mana, akhirnya beasiswa juga SMA gitu. Tapi di SMA mulai berpindah haluan ke nari. Aku tuh seneng, sebenarnya dari SD sebenarnya. Dulu tuh kalau misalkan di kampung ada Agustusan, gue pengen nari apapun, pokoknya pengen tampil di panggung gitu. Oh memang jiwa entertainernya memang ada gitu. Pokoknya kalau nggak nyanyi juga gitu ya. Kalau nggak nyanyi, pokoknya gue harus joget gitu. Mau latihan mau enggak, yang penting gue tampil di atas dulu tuh gitu. Akhirnya punya kesempatan di SMA, ada wadahnya tuh SMA. Kebetulan SMA gue tuh bagus banget seninya kan dulu tuh. Akhirnya ya udah ikutan latihan, harusnya kuliahnya itu beasiswa, harusnya di STSI Bandung. Oke. Nah, cuman karena ya waktu itu ya remaja gitu kan. Ya udah, enggak kuliah, maksudnya belang betong apa tuh bahasa Indonesianya? Iya, belang betong masuk enggak gitu kan. gitu. Iya, paham Ya, gue. akhirnya Gua juga, udah. Gue juga pakai bahasa itu sih, Iya. belang betong. Akhirnya masuk manajemen bisnis. Oh gitu. Tapi akhirnya bayar sendiri gitu. Bayar sendiri. Mestinya lu bisa dapat beasiswa. Iya. Itu jurusan apa waktu itu? Apanya? Yang beasiswa mestinya kalau dapat. Seni tari. Wah, padahal lu berangkat dari apa yang lu suka ya. Iya, gitu. Apa yang ngebuat lu akhirnya tidak mengambil beasiswa? Papaku nggak setuju sebenarnya dengan aku ngambil seni tari itu gitu. Gitulah. Tapi boleh. Maksudnya lu boleh berkegiatan atau menyalurkan bakat lu, misalnya lu suka nari kan. Papa nggak tahu karena aku kan dari kecil tuh di asrama, bukan dari kecil. SMP aku nggak tinggal sama orang tua. SMA aku nggak tinggal sama orang tua. Jadi SMA itu ada asramanya. Jadi setiap anak yang beasiswa ataupun yang berprestasi lah gitu di asrama sekolah. Nah itu kan lu dapat beasiswa itu kan dari bisa dibilang dari kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya. Ya kan. Dari volley. Keteteran gak sih lu untuk kayak ngatur belajar lu segala macem? Nilai lu bagus gak sih? Enggak sama sekali. Kalau nilai akademisnya enggak sama sekali. Wah hancur deh. Tapi beasiswa sih. Iya. Tapi ya gue senengnya. Pokoknya gue pernah enggak masuk sekolah sebulan karena volley itu. Karena volley itu kan ada karantinanya ketika kita mau masuk kabupaten, terus provinsi, terus nasional. Kejuaraan gitu lah. Gitu. Ya. Pokoknya hampir 1 bulan waktu SMP gitu. Jadi nggak masalah kalau akademisnya 0, yang penting berprestasi gitu. Ya gue juga sama sih, dulu juga ikut lomba ya, gue karate. Tapi syukur alhamdulillah nilai gue bagus. Iya. Bukan karena gue pintar. Oh iya. Kenapa? Teman-teman gue ngerjain tugas gue. Ya Allah. Serius, karena kalau misalnya teman-teman gue nggak ngerjain tugas gue, nilai kita sama. Gue beruntungnya itu aja sih gitu. Mungkin karena gue cowok kali ya, teman-teman cewek gue yang bantuin. Kan lu nggak mungkin teman-teman cowok lo, karena teman cowok lo pasti lebih bego daripada lu kan. Ya kan, pasti lawan jenis yang akan bantuin gitu kan. Kayak misalnya gue waktu itu sempat karate, sempat basket, gue dapet. Mungkin gue nggak sejago lu gitu, gue nggak dapet beasiswa, tapi gue mewakili nama sekolah gitu kan. Tapi ya karena ya lagi-lagi ya namanya sekolah tetap kayak ya nilai lu tetap harus dilihat. Untungnya temen-temen cewek gue pada baik semua gitu. Kan nggak mungkin temen-temen cewek lu yang baik kan. Pasti saingan dong. Tapi jangan salah loh, di sekolah gue waktu dulu SMA kerja sama semua. Gurunya bingung kali, kok sama nilainya semua, kerja sama semua. Untuk UAN. Apapun. Ada Kita lihat dari sisi positif ya, kebersamaan. Gitu. Bener. Urusan nyonteknya ya udahlah gitu. Ya. Minimal ada belajar bersama, kerja sama gitu. Ya, jadi nilainya kalau misalnya 1,7 satu angkatan 7 semua tuh. Iya, pokoknya kerja sama semua deh gitu. Seru-seru. Seru. Oke, sampai akhirnya lu memutuskan untuk kuliah manajemen. Manajemen bisnis. Nah, sampai akhirnya lu bisa terjun ke dunia entertain. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya kuliah sampai KKN. Udah KKN, tinggal sidang, tinggal bikin skripsi. Semester 7 ya kalau nggak salah. Udah hampir akhir dong, kan udah KKN. 7 ya? 7 Lupa ya, lagi gue, udah. Ya, 7. Pokoknya udah gitu
pergilah ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tua, ikut temen gitu. Ya udah main-main, pulang pergi. Akhirnya si kuliahnya ini nggak jadi. Akhirnya ya udah ikut di temen gitu. Ikut di kosan temen pada saat itu. Di Jakarta. Di Jakarta. 2 minggu setelah di Jakarta ada yang kontak aku di Instagram, di DM. Itu tahun berapa tuh udah ada Instagram? Tahun 2016 aku ke Jakarta tuh tahun 2016, aku lupa akhir tahun apa awal tahun. Pokoknya 2 minggu setelah itu ada yang nawarin take me out waktu itu. I see. Kalau nggak salah tahun itu. Ya udah akhirnya aku ikutan. Udah dari situ mulai berdatangan FTV gitu. Mulainya dari FTV. Dari FTV. Iya gitu. Tapi udah, memang figuran-figuran gitu. Tapi emang lo ada passion itu gitu ya. Nggak cuman olahraga. Seneng gitu, seneng emang dari dulu juga kan seneng ikut teater di sekolah SMA. Oh ada gitu. juga teater. Ada gitu. Jadi ya udah pada akhirnya ya berjalan sampai tahun 2017 aku sempat pergi keluar kan waktu itu. Terus 2018 pulang lagi. Ya udah gitu deh. Oke. Jadi lu memulai karir itu dari ya mengisi acara itu yang Take Me Out itu sampai akhirnya datang kerjaan, betul. FTV dan segala macam. Oh 2017 ikutan itu model majalah Pria Dewasa itu. 2017 gitu karena temen ikutan jadi awalnya tuh aku nggak mau sebenarnya karena mikirin papaku gitu loh. Karena papaku kepala sekolah kan. Kalau misalkan papaku tahu anaknya seksi, wah gimana gitu. Tapi pada akhirnya ikutan juga gitu. Karena apa? Karena memang lu pengen tampil atau karena memang ya lu pengen coba atau aku pengen coba gitu. Karena belum tahu kan maksudnya aku bisa apa enggak karena sebelumnya nggak pernah pose-pose yang bener secara profesional di foto gitu. Belum pernah gitu. Akhirnya ya udah coba-coba ternyata suka nih gitu. Ya udah juara 1 foto. Gitu. Itu swimsuit baju renang gitu, juara 1. 2017 tuh. 2017. Terus abis itu lu lanjutin karir lagi di dunia acting atau enggak, di dunia modeling? keburu pergi ke luar waktu itu. Pas pulang ke Kolombia. Pas pulang dari Kolombia ada yang nawarin nyanyi dangdut. Gitu. Wah gila. Roller coaster banget ya karirnya ya. Kayak lu nggak bisa nebak apa yang ada di depan mata, tiba-tiba ada, lu coba, berhasil, terus sorry, lu ke Kolombia ngapain ya kalau boleh tahu? Jadi awalnya aku punya pacar di Indonesia, ternyata orang Kolombia. Udah gitu, dia pulang, ya udah, aku niatnya itu liburan, 1-2 bulan niatnya ke sana gitu, karena di sana kan nggak pakai visa kan. Ya udah 2 bulan, tadinya mau balik lagi nih, akhirnya betah di sana gitu, kesenangan di sana ya udah. Apa makanannya cocok? Enggak juga, makanan aku bukan enggak suka tapi kurang serak aja gitu. Enggak ada restoran Asia sama sekali di sana. Sama sekali. Terus apa yang ngebuat lu betah di Kolombia? Suasananya bisa tanning sepuasnya di sana. Gitu. Karena gue seneng tanning kan. Terus ya udah kehidupan surga duniawinya di sana luar biasa gitu. Jadinya betah di sana gitu. Oke. Dan kalau misalnya boleh tahu waktu itu berarti pacar orang sana. Orang sana. Terus selama di sana kegiatan lu ngapain? Karena kan lu nggak berkarir juga. Terus lu kerja apa? Sebenarnya di sana tuh keliling-keliling aja ke kota sini karena setiap bulannya aku pindahkan. Misalkan di Bogotanya, terus Santa Martanya, Barranquilla, Madein, pindah-pindah setiap bulannya. Terus aja gitu. Nah, kalau sama pacarkunya itu sebenarnya seminggu sekali ketemunya. Gak ngerti, gak paham. Nggak, gue tadi pas lu cerita, oke. Pacarnya emang kerjanya pindah-pindah nih, makanya ikut sama pacarnya. Wajar. Tapi lu ketemu sama pacar lu seminggu sekali. Itu gimana konsepnya ya? Terus lu ngapain di sono? Jadi intinya gue ketemu sama dia seminggu sekali. Ya udah di setiap hari, pokoknya Sabtu dia pulang Minggu gitu. Terus akhirnya yang memutuskan gue mau balik lagi ke Indonesia. Karena pertama udah ngerasa sendiri di Kolombia. Terus juga pada saat itu cowokku juga udah punya yang lain
gitu. Akhirnya ya udah pulang aja gitu. 2 minggu setelah pulang ke Indonesia ketemu Glenn. 2 minggu? Iya, 2 minggu setelah pulang ke Indonesia ketemu Glenn. Gitu, dikenalin sama teman. 2018. Tapi sebenarnya udah kontekannya dari 2016. Oh berarti udah kenal sama Bung Glenn dari 2016. 2016 gitu. Tapi nggak kenal banget gitu loh, hanya lewat DM, chattingan biasa aja, hai gitu, apa kabar gitu-gitu. Karena pada saat itu gue ngerasa, gue takut nih kalau ngeladenin Glenn misalkan cowokku yang ini marah gitu. Lu menghargai pasangan lu pada saat itu. Betul, gitu ya. Jadi pas 2018 lu pulang baru 2 minggu terus lu hai-haian lagi. Iya. Jadi sebenarnya waktu di Kolombia juga udah kontekan sama Glenn gitu. Terus kan di story gue bilang gue mau balik ke Indonesia nih gitu, seneng gitu. Akhirnya Glenn kontak aku, terus dia bilang mau dijemput di airport nggak? Dia bilang gitu. Terus aku bilang nggak usah, ada temanku yang ngejemput gitu. Terus 2 minggu kemudian ya udah kan putus nih sama yang si Kolombia. Akhirnya aku minta temanku kenalin dong sama cowok gitu kan, siapa. Akhirnya ya udah Glenn lagi gitu. Wah, Awalnya aku nggak tahu maksudnya si cowok itu siapa yang bakalan aku kenalin. Oh dari temen lu. Iya, tapi gitu. sebenarnya lu juga udah kontekan. Ngobrol juga, udah kontak dari gitu. Pas ketemu kok kenal gitu, kok tahu gitu. Oh jadi dari 2016 kenal via DM gitu tuh lu nggak belum pernah ketemu in person gitu belum sama sekali. Bung Glenn. Belum sama sekali. Waktu awalnya pertama nge-DM nggak tahu si cowok ini tuh siapa, tapi yang gue ngeh itu adalah si checklist birunya. Akhirnya gue tanya ke teman gue, kok checklist biru nih ada yang nge-DM aku gitu. Ya udah, akhirnya tahu gitu. Ya udah ketemunya 2018. Wah, lu parah, masa nggak tahu Glenn Fredly? Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Mungkin karena efek lu nggak suka lagu galau kali ya? Nggak juga, karena kan waktu dari kecil aku tuh pegang handphone yang ada kameranya, yang ada sosial medianya itu kuliah. Itu pun kuliah bener-bener yang apa ya? Jadi bener-bener nggak tahu dunia entertainment tuh seperti apa gitu. Nggak kayak gitu. Emang bener-bener nggak ngikutin dunia entertain lo ya? Iya, pertama itu. Kedua karena aku nggak punya fasilitas untuk ke situnya gitu. Gitu. Aku punya handphone yang kamera yang layak aja gitu, itu kuliah gitu. Sebelumnya nggak pernah pegang handphone karena aku diasramakan. Gitu. Oh iya, ada peraturan biasanya di asrama kayak gitu, nggak boleh ya. Gitu. Masuk akal. Nah, setelah ketemu sama Bung Glenn, gimana tuh pertama kali ketemu, apa ekspresi lu atau mungkin first impression lu sama Bung Glenn waktu itu? Gue sebenarnya dari awal tuh udah punya trik ya sama Glenn tuh, yang dimana gue nggak mau ngeliatin bahwa gue tuh sama kayak perempuan-perempuan lain. Pokoknya 6 bulan pertama gue tuh tarik ulur Glenn sebenarnya. Dia ngajak ketemuan, gue bilang nggak mau. Pokoknya kita ya maksudnya nonton, dinner kayak gitu-gitu, gue nggak mau. Tapi ketemunya tuh kayak seminggu sekali, 3 hari sekali, kayak gitu-gitu sampai bener-bener 6 bulan. Karena gue ngerasa ya namanya juga perempuan ya pasti ada luluhnya gitu. Akhirnya luluh juga, ya udah akhirnya maksudnya intens dari pertama setelah 6 bulan itu intens gitu. Ketemu setiap hari gitu. Ya udah. Mulai seriusnya itu sebenarnya di awal tahun 2019. Di awal tahun 2019 karena Glenn waktu itu tuh sakit awal tahun tuh, dia tuh harusnya perform tapi karena nggak enak badan jadinya apa ya, aku yang ngurusin gitu istilahnya gitu. Waktu sakit itu gitu, ke rumah sakit terus aku ngelihat kasihan banget ya gitu, hidup sendiri. Nah dari situ mulai udah deh gue urusin lo deh gitu. Dari situ udah mulai untuk pertama kalinya nangis untuk laki-laki di situ. Kamu? Iya. Gitu. Waktu dulu diputusin sama pacar yang di Kolombia atau yang sebelumnya nggak pernah nangis? Enggak. Lu nggak peduli aja udah, emang udah nggak jodoh gitu. Karena gue tuh tipe perempuan yang apa ya, yang pakai logika terus gitu. Kalau misalkan ya udah diputusin ya udah gitu. Kalau misalkan udah nggak cinta lagi, oh ya udah. Dan ini untuk pertama kalinya lu nangis untuk laki-laki. Gitu. Untuk Glenn Fredly lu nangis. Gitu. Untuk pertama kalinya, pakai hati.
gitu. Apa yang ngebuat lu akhirnya jatuh cinta sama Bung Glenn? Aku juga nggak ngerti ya kenapa aku tuh langsung cinta sama laki-laki tuh seperti itu, langsung jatuh gitu. Karena sebelum-sebelumnya gue tuh nggak pernah ke cowok tuh nggak pernah gimana sih, nggak pernah sebucin itu. Gue tuh anti bucin gitu. Kalau sama Glenn tuh udah luluh aja, apapun keadaannya luluh aja gitu. Gue juga nggak paham, kadang suka mikir sampai sekarang kok bisa ya gue secinta itu sama Glenn, sesuka itu sama Glenn. Toh Glenn juga nggak yang gimana-gimana ke gue gitu. Tapi kan dia usaha selama 6 bulan lu tarik ulur. Ya tapi kan ya pada saat itu usaha pun dia kan masih sama yang lain-lain juga gitu. Biasa aja gitu. Tapi sampai akhirnya memutuskan kalian berdua untuk menikah. Dan gue tuh gini, waktu dulu tuh gimana caranya supaya gue tuh nggak tergila-gila sama dia, biar dia tergila-gila sama gue gitu dulu tuh ke Glenn. Akhirnya ya udah, gue luluh juga. Gitu. Maksudnya gini, gue nggak tahu ya kalau penyanyi itu bakal gimana sama pasangannya. Tapi kan gue ngebayangin ini kalau misalnya punya pacar penyanyi itu kayak kalau dinyanyiin tuh luluh gitu. Lu suka dinyanyiin gitu gak sih sama Bung Glenn? Dinyanyiin enggak. Kirimin lagu gitu spesial buat lu gitu zaman-zaman dulu pacaran? Kalau misalkan dikirimin lagu sering, tapi kan gue nggak tahu itu buat gue atau enggak. Kayak misalkan contoh. Wah gila ya, bener-bener pakai logika ya dia ya, nggak langsung baper gitu ya? Iya, tapi gini, dia suka kasih lagu, nih bagus enggak, dengerin deh demonya misalkan, dengerin gitu. Demonya, dengerin deh, suka enggak, enggak biasa aja gue bilang gitu. Sebenarnya dalam hati, wah bagus banget gitu, cuman gue sendiri outputnya pengen, nggak bisa keluar iya, enggak sebenarnya bukan apa ya. Jadinya di guenya termasuk trik gue lah supaya gue tuh nggak kelihatan suka banget gitu. Jadi ya udah. Padahal di dalam udah suka banget gitu ya. Iya, di dalam suka banget. Gitu. Terpaut yang usia yang lumayan beda jauh gini, dari ngobrol sendiri apa gimana? Susah gak sih? Atau enggak, butuh ada masa akhirnya gue bisa ngerti Glenn bisa ngerti lu gitu. Jadi gini, kan beda usianya lumayan nih ya. 20 tahun. 20 tahun kan. Maksudnya dari tongkrongan beda, teman-teman beda, lingkungan juga beda. Yang gue rasain Glenn selalu menyesuaikan ke aku, bukan aku yang menyesuaikan ke Glenn. Makanya aku ngerasa Glenn tuh pada saat itu ya satu-satunya cowok yang enggak nge-push aku untuk lo harus jadi Mutia yang baik, yang perempuan yang pinter, perempuan yang gitu. Enggak, dia yang nerima aku apa adanya gitu. Makanya seneng aja sama dia. Gitu. Oke. Nah, tadi lu sempat mention juga bahwa lu termasuk cewek yang nggak suka lagu yang mellow, galau atau menye-menye. Nah, sedangkan lu punya pasangan seorang Glenn Fredly yang kita tahu. Ya itu setiap gue galau gue nyetel lagu dia gitu. Selalu gitu. Nggak galau aja. Sama Ika, kalau ada Glenn Fredly pasti gue nyanyi Kak, ya kan? Walaupun maksudnya bukan Glenn Fredly yang nyanyi gitu ya. Lagunya Glenn Fredly dinyanyiin pasti ikutan nyanyi gitu kan. Itu gimana tuh? Lu ada yang suka gak sih karya Glenn Fredly gitu? Suka. Lagunya kan galau. Pada akhirnya suka ketika aku ngikut Glenn di backstage nih. Ngikut Glenn nyanyi, terus kan sering ngedengerin jadi akhirnya suka. Tapi kalau di awal-awal tuh karena enggak ngedengerin dari dulunya jadi enggak tahu gitu. Pas taunya itu pada saat ikut-ikut Glenn ini aja konser. Gitu. Boleh tahu gak sih 1-2 lagu yang gue taunya yang album terakhir yang Romansa ke Masa Depan. Iya. Gitu. Waktu apa tuh yang lama-lama ya sekarang juga udah tahu akhirnya gitu kan. Kalau pada saat itu taunya ya udah yang gue tuh seneng yang lagunya Perempuanku. Nah, nggak tahu kan. Itu lagu-lagu maksudnya gini, lagu-lagu Glenn itu banyak yang mainstream, tapi yang gak mainstreamnya juga pecah. Iya, jadi lagu Perempuanku itu beatnya yang kayak Latin gitu. Gue seneng yang kayak gitu. Itu di album yang baru? Enggak. Yang lama?
Iya, di Romansa ke Masa Depan. Itu sebenarnya lagunya udah lama karena gue seneng bilang ke Glenn masukin dong lagu itu ke Romansa ke Masa Depan, akhirnya dimasukin. Judulnya Perempuanku. Gitu. Oh, boleh tuh nanti kita setel tuh, gue belum pernah denger tuh. Kalau gue suka ini Saranjana ya. Renjana. Itu enak juga, oh aduh my enak God. banget. Itu jarang banget orang yang nyanyiin itu kan. Iya. Tapi pas gue denger itu kayak gue berada di dunia yang lain sih. Rasanya ketika lagu dengan Renjana ya. Iya, Renjana. Benar. Oh pernah? Gue gak nangis kan? Apa-apa gue pernah denger lagu yang perempuan. Oh yang perempuan. Oh berarti gue pernah denger. Cuman karena ya mungkin gak ngeh gitu. Gak ngeh gitu. Nah, gila itu, men, sampai lagu yang gak terkenalnya aja gitu ya. Enak banget. Karena Glenn sempet kirim ke aku nih, kamu banget gitu. Makanya gue tahu lagu itu, ya udah didengerin. Jadi itu. Gitu. Lu terjun ke dunia tarik suara itu salah satunya ada influence juga dari Glenn? Enggak, dia nggak tahu sama sekali. Aku tuh waktu awal-awal pada saat kontrak ketemu sama orang-orang label dulu tuh, Glenn sama sekali nggak tahu. Aku tuh umpet-umpetan sama Glenn. Kalau misalkan ada video klip atau ada rekaman, gue tuh selalu bilang aku mau syuting dulu ya gitu. Syuting. Why? Maksudnya karena itu, gue nggak mau. Posisinya lu udah jadi pacar lu? Udah jauh banget gitu. Karena aku masuk label itu tuh 2018 kan. Udah sama Glenn akhir 2018. Gue tuh takut banget ngerasa bahwa ketika Glenn tahu gue jadi penyanyi dangdut, nanti dia bakalan renggang sama gue. Takutnya gue ngedompleng nama dia. Paham kan? Sampai lu mikirin? Sampai gue mikirin ke situ. Intinya gimana caranya Glenn nggak tahu nih gue jadi penyanyi. Tapi kan lu pasti akan promo, lu akan keluar single. Notabene cepat atau lambat pasti akan tahu kan pasangan. Tapi pada kenyataannya dia tahu itu di tahun 2019 awal. April apa Maret gitu. Ketika ya dari video klip, bener dari video klip. Terus dia bilang, mana kontraknya? Saya pengen lihat akhirnya. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Di situ dia marah. Dia marahnya kenapa? Karena gue tuh selama ini selalu ngurusin orang-orang mengenai royalti dan lain-lain gitu. Ya dijagain banget lah. Dia pengen ngejagain gue gitu. Cuman kan gue mikirnya gue nggak mau. Takutnya orang lain juga tahu, misalkan contoh bos gue deh yang punya label, manajer gue deh takutnya menggunakan Glenn supaya gue naik gitu. Oh, nah, lu nggak gitu. Mau gak itu mau. gitu. Makanya jadi teman-teman gue nggak ada yang tahu satupun kecuali dua orang deh yang tahu. Kalau lu ada hubungan spesial sama Glenn saat gitu. itu. Orang lain nggak tahu sama sekali. Makanya posting padahal zaman sekarang tuh lebih cepet naik loh dan works, dan lu nggak mau ngelakuin itu. Enggak, itu bukan pilihan gue gitu. Oke. Jadi ya udah pacaran udah mulai 1 tahun tetap nggak, karena akunya nggak posting di close friend pun enggak sama sekali. Bye-bye tuh yang di close friend juga suka banyak cepu. Ya kan, di close friend tiba-tiba beritanya keluar aja gitu kan. Pokoknya pada saat itu enggak deh yang intinya pada saat pacaran sama Glenn, aku nggak pernah foto-foto even di posting atau tidak, karena aku ngehargain Glenn gitu loh. Kan belum tentu Glenn juga suka di foto atau tidak. Pokoknya kalau misalkan udah ketemuan sama Glenn, meeting sama orang lain, handphone aku nggak pernah simpen di atas meja. Aku selalu simpen di tas. Karena aku mikirnya takutnya direkamkah atau gimana gitu. Aku nggak mau. Pokoknya ngejauhin hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi ya udah nggak pegang handphone sama sekali. Gitu. Oke. Wow. Hebat juga lu ya. Maksudnya kayak padahal akses ada sebenarnya ya. Ada. Terus akhirnya Bung Glenn marah nih, ya kan, gara-gara lu udah tanda tangan label, kontrak dan segala macem. Nah yang lu khawatirkan adalah lu ngambil genre dangdut. Iya. Itu sempat marah juga nggak? Atau? Enggak, Glenn tuh sama sekali kalau misalkan mengenai genre dia sama sekali nggak pernah. Ternyata ya, apa yang di pikiran lu takutnya gitu kan? Iya takutnya gitu, tapi kemasannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Jangan sampai merugiin lo katanya sebagai perempuan.
Glenn tuh sempet loh mau ditemuin apa sama yang punya labelnya gitu. Aku bilang ya jangan, bukan urusan lo. Aku bilang gitu karena kembali lagi lo bukan siapa-siapa gue meskipun gue spesial buat lo gitu. Lalu udah pacaran ya? Udah pacaran, enggak. Pokoknya buat gue meskipun pacaran itu enggak berlaku gitu loh. Kalau misalkan udah nikah baru deh, apapun yang ini baru berlaku buat gue. Gue tuh dari dulu kayak gitu. Prinsip pacaran aku sama yang lain-lain gitu, sama sebelum-sebelumnya. Gitu. Wow. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang mantan-mantan nih. Misalnya mantan-mantan Glenn sebelumnya gitu. Lo ada kecemburuan gitu gak sih? Gak sama sekali. Gak ada sama sekali. Gak ada. Apalagi waktu masih pacaran gue kan pernah ngeliat dia sama A, B, C, D. Menurut gue gak masalah. Hey, masih pacaran. Gitu. Gak masalah. Sesantai itu lo ya? Santai banget. Menurut gue maksudnya kan apa ya. Pernah waktu ke mall terus ngeliat dia keluar dari bioskop sama seseorang. Terus gue gak tegur, gak gimana, seminggu kemudian meskipun setiap hari ketemu, seminggu kemudian gue baru tanya, gue ngeliat lo loh di itu, gue bilang. Tapi nadanya mencekam gitu gak? Enggak sama sekali. Enggak, gue make sure aja gitu. Enggak. Nah, maksudnya tenang kita, enggak. Gue kayak mata meruncing ya kan, tanduk mulai keluar enggak gitu. sama sekali, enggak sama. Karena menurut gue cewek itu jago banget menyimpan perasaan. Ya. Tapi menyimpan perasaan tapi dirasa bohong kan banyak ya. Tapi lo ada cemburu gak waktu ngeliat itu? Enggak sama sekali. Karena mungkin belum terlalu cinta atau gimana? Enggak juga. Karena memang prinsip gue kalau misalkan pacaran ya udah pacaran. Oh gila, lu stick banget ya sama prinsip pacaran is pacaran gitu. Iya gitu pacaran. Lu gak bisa mempengaruhi hidup. Kecuali kalau nikah itu beda lagi kalau nikah gitu. Gue punya prinsip itu dalam pacaran ya kan belum pasti. Gitu loh, ngapain gitu. Nah tuh, kalau pacaran tuh belum pasti. Iya gitu. Makanya ya udah karena aku juga ngerasa bahwa ketemu sama Glenn tuh sayang ya kalau misalkan digunakan hanya untuk membahas hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus misalkan berantem, sayang banget dipakai kayak gitu. Mending dipakai sayang-sayangan lebih quality time lah kayak gitu. Gitu. Ya udah pas ditanya iya dia bilang udah ya ketemuan cuma nonton doang nggak apa-apa gue bilang santai aja gue bilang maksudnya lo jangan bohong sama diri lo sendiri toh juga gue tahu. Nah dari situ mulai keluar kata-kata tiba-tiba nih di luar ini gue ya gitu di luar niatan gue tuh sama lo serius loh gue bilang gitu gue tuh pengen ngurusin lo sampai akhir hayat lo. Lu ngomong gitu? Gue ngomong gitu. Secara enggak sadar gitu. Terus tiba-tiba Glenn nangis di situ. Dia bilang, maksudnya baru pertama kali perempuan bicara seperti itu. Terus usianya jauh banget lagi di bawah gue. Dia bilang gitu. Akhirnya ya udah dari situ mulai serius. Gitu. Yang setiap hari antar jemput, setiap hari bener-bener nemenin. Gue bilang nggak mau dia harus gitu. Nemenin dari situ gitu sampai akhirnya memutuskan untuk nikah. Untuk nikah di bulan Juni Agustus ya bulan 8 2000 enggak sebenarnya Juni-Juli itu udah mulai serius ya. Terus, iya udah serius ya. Di bulan Juni-Juli itu udah mulai ada pembahasan serius nih mau gitu ke arah mau jenjang selanjutnya gitu. Terus waktu bulan Juli kan ke New Zealand. Nah di situ baru deh nanti pulang dari sini kita ketemu sama keluarga kamu ya. Saya pengen ketemu sama papa kamu. Saya pengen minta kamu. Dia bilang gitu. Udah pulang dari New Zealand baru pas Agustusnya nikah. Gitu. Oke. Perjalanan yang cukup panjang ya. Iya, ya. Terus ketika akhirnya ya kita nggak ada yang tahu. Gue juga sempat kaget waktu itu. Yeah. Ketika akhirnya Bung Glenn udah nggak sakit lagi nih. Yeah. Ya pasti lo sebagai pasangan, gue tahu banget pasti hancurnya. Gue aja yang nggak begitu kenal sama Bung Glenn, gue nyampe sedih banget gitu. Ya pastilah.
Yang di awal gue berpikir wah gue bakalan punya keluarga yang harmonis, punya anak, yang dimana Glenn selama ini pengen punya anak gitu kan. Terus di awal gue tanya Glenn, lo mau anak perempuan apa laki-laki? Perempuan, akhirnya punya gitu. Terus kita udah ada rencana kita bakalan traveling seluruh Indonesia gitu. Wah udah banyak banget hal-hal yang bakalan kita lakukan gitu. Pada akhirnya kan Tuhan berencana lain ya gitu. Terus aku ngelahirin, Glenn sakit selama kurang lebih 1 bulan, aku di rumah sakit, terus akhirnya Glenn berpulang gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya tuh wah udah sumpah serapah tuh sama Tuhan tuh udah terucap, kekecewaan tuh sama Tuhan tuh udah terucap gitu. Tapi kembali lagi ya gimana, itu kan udah jadi takdirku ya. Gitu. Kehidupan yang harus aku jalani gitu. Dan akhirnya lu bisa menerima itu semua gitu. Awalnya enggak. 1 tahun pertama tuh masih tarik ulur gitu, masih aduh kenapa sih Tuhan gitu. Coba aja gitu. Tapi sekarang wah udah better lah, udah jauh. Meskipun sekarang masih ada rasa kalau misalkan tengah malam ngelihat anak, aduh kenapa ya gitu. Kenapa yang terjadi, ya semua ini terjadi ke kehidupan gue gitu. Kenapa gitu. Harus aku, kenapa gitu. Kurang lebih dari 1 tahun loh gitu. Kenapa? Aku sempat bilang, Tuhan kalau misalkan sependek ini kenapa harus dipertemukan? Aku bilang gitu. Sempat juga lo kepikiran kayak gitu. Sempat banget. Kenapa? Aku bilang dipertemukan. Gak usah aja dipertemukan, ngapain? Aku punya anak, aku nikah, ngapain? Kalau ujung-ujungnya ya gue sendirian juga, harus fight sendirian juga gitu. Kayak misalkan dari kecil gue fight untuk hidup gue, dikasih enak 1 tahun, terus gue harus berjuang lagi untuk hidup gue. Kenapa? Gitu. Sempet banget. Dan sekarang lu jadi itu. Single mom ya. Ya. Dan lu ya lu harus memerankan 2 peran di situ. Ya. Sebagai seorang ibu dan juga pengganti ayah. Ya. Tapi pada akhirnya gue mikir, gue tahu apa yang Tuhan mau gitu. Sekarang tuh udah berpikir mungkin dulu aku berjuang untuk diri aku sendiri, mandiri, jadi perempuan yang mandiri. Ada Glenn kan ya udah menye-menye, jadi perempuan ya udah yang di rumah nggak ngelakuin apa-apa. Artinya maksudnya udah ada sosok yang bisa ini semua taking nih, care kamu lah istilahnya. Ya ngelindungin aku, ya udah. Mungkin Tuhan pengen aku menjadi perempuan yang kuat lagi, mandiri lagi gitu, tidak bergantungan sama orang lain. Akhirnya ya udah. Sekarang ya aku mengakui sekarang dan aku bakalan berusaha untuk jadi ibu yang kuat gitu untuk Gewa. Bukan hanya untuk Gewanya, untuk aku, untuk diriku sendiri. Ya bukan untuk kamu doang, tapi untuk Gewa juga gitu sekarang kan. Gitu. Jadi mandiri lagi, perempuan yang tough lagi. Gitu. Boleh tahu nggak sih kenapa sih foto Gewa kayaknya masih belum pengen Mutia posting atau memperlihatkan ke dunia gitu? Yeah. Awalnya itu aku berniatan oh ya udah posting aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di hati aku kayaknya enggak deh gitu. Jangan deh gitu. Biar Glenn aja yang di depan layar. Aku dan Gewa bakalan di belakang layar aja. Maksudnya apa ya? Karena aku juga dulu tuh nggak seneng yang foto-foto yang cerawas ceriwis gitu. Aku nggak suka gitu. Terus aku bilang sama Glenn, awalnya Glenn tuh nggak mau ya, pengen posting gitu. Akhirnya mengiyakan, ya udah pas lahiran taunya dia posting juga mukanya Gewa gitu. Pas pada saat ngumumin, udah nggak sabar banget. Iya, udah pas ngumumin pas ngumumin muka lahiran Gewa. Lahir Gewa. Dia tuh happy banget gitu. Akhirnya posting juga. Gitu. Waktu aku hamil juga pokoknya jangan ada yang tahu ya aku hamil, aku bilang. Pokoknya tahu-tahu lahiran aja misalkan gitu. Dia yang posting juga. I love you both, dia bilang gitu. Di postingan dia. Ya elah, aku bilang baru aja ngomong kemarin. Dikasih tahu juga sesayang gitu. Itu berarti ya Glenn sama lu ya? Ya iya, kalau enggak sayang ya gue enggak mau nikah kali sama dia. Benar. Nah ini untuk kedepannya sendiri selain lu menjadi seorang single fighter gitu kan,
Lu berusaha bukan hanya untuk bisa menjaga diri lu sendiri, tapi ada masa depan yang emang harus lu pikirin banget nih. Mungkin dari bisa dibilang dari ya kebutuhan spiritual atau rohani, finansial. Bagaimana caranya lu berjuang gitu, sedangkan selama waktu lu sama Glenn akhirnya lu meng-off-kan semua, istilahnya mempersiapkan diri jadi ibu rumah tangga yang baik lah. Gitu. Dari awal pun aku mikir, duh gimana ya ke depannya, apakah aku bakalan siap nih untuk ngurus Gewa, bakalan jadi ibu yang baik untuk Gewa, terus untuk keuangan ke depannya seperti apa gitu. Aku bakalan ya gimana ke depannya gitu tanpa Glenn, apalagi ada sosok anak ini gitu. Aku wah ngeblank banget tuh. Tapi pada akhirnya puji Tuhan banget berkatnya itu ada aja. Ada aja meskipun nggak datang dari aku pribadi, maksudnya hasil kerja keras aku dari Glenn. Berkat Glenn tuh luar biasa. Mungkin berkat Gewa juga ya. Ngalirnya tuh sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa makan gitu. Gitu. Jadi wah bersyukur banget gitu. Wow. Sampai beliau nggak ada pun tetap berkatnya masih ada ya sampai detik ini. Gitu. Ya itu balik lagi dari karya-karyanya Glenn. Oke. Dari lagu-lagunya Glenn. Dari royalti exactly-nya. Ya. Dan syukur alhamdulillah maksudnya dihargai ya. Dihargai seperti itu ya, betul. bahwa karena memang Glenn kan dari awal pun sebelum dia berpulang tuh berjuang banget kan untuk untuk kan karya. Kita juga untuk semua hampir rata-rata musisi salah satunya Glenn juga berjuang di situ kan bersama dengan teman-teman yang lain. Pada akhirnya ya terbukti sampai sekarang gitu. Aku bisa menikmati, yaitu aku bilangnya bonus lah dari Tuhan gitu untuk Gewa juga. Boleh cerita sedikit gak sih itu? Apa? Melodi musik nih. Ini apa nih dari tadi? Oh iya. Lucu gitu loh. Jadi melodi musik itu sebenarnya aku buat label sendiri khusus dangdut dan musik daerah. Lagu-lagu daerah. Dangdut dan musik daerah. Iya, lagu-lagu daerah gitu. Mutia sendiri masih tergabung di label yang dulu kah di 2008? Bumi Entertainment. Oh masih. Karena itu kan masih di bawah naungan Glenn kan. Itu punyanya Glenn. Bumi Entertainment, Musik Bagus, Mahakarya. Mahakarya itu yang melindungi publishingnya gitu. Yang melindungi lagu-lagu Glenn dan yang lain-lain, talent yang lain. Nah ini kalau misalnya melodi musik ini masih bergabung di situ juga? Yes, jadi anak bungsu nih. Anak bungsu. Iya, tapi khusus untuk dangdut dan lagu daerah gitu. Kalau musik bagus kan untuk kalau misalnya gini gitu. Kalau musik dangdut ya, karena dangdut is the music of my country. Yes. Kenapa milih lagu daerah? Milih lagu daerah karena kan di musik bagus belum ada nih khusus untuk pop, R&B. Kenapa enggak aku mewadahi orang-orang yang misalkan nggak punya YouTube, misalkan nggak punya wadah yang melindungi lagu-lagunya, yuk mending di kita di musik di melodi musik sehingga karyanya tuh terjaga gitu. Wow, lagu daerah loh. Lagu daerah gitu. Tiba-tiba langsung pengen nyanyi. Mesat ngapung luhur jauh ka awang-awang. Di awang. Oh di awang-awang ya. Nggak, aku dulu pernah belajar itu. Manuk dadali. Manuk panggagahna. Iya kayak gitu-gitu. Lagu-lagu daerah yang kayak gitu yang. Iya. Gitu. Pokoknya lagu-lagu daerah tuh kayak misalkan lagu poco-poco, misalkan yang kayak gitu. Apapun genrenya yang daerah. Misalkan lagu Jawa, lagu Sunda. Bubuy bulan, sangrai bentang, panon poe di sasate. Bagus banget suaranya. Itu ya kayak gitulah gitu. Banyak kan lagu daerah. Jadi, bentar. Lu sebenarnya genre lu apa sih? Kita ngomongin lu sebagai penyanyi ya. Iya. Karena lu nyanyi daerah bagus. Ya kan? Lu nyanyi dangdut. Coba dangdut. Nggak, kok bisa semua? Iya. Enggak, ada bedanya. Dangdut sama daerah cengkoknya ada bedanya tetap. Tetap kerasa bedanya. Itu tuh tadi daerah banget. Coba yang dangdut. Oke. Masa lalu
Biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan tinggalkan aku masa lalu. Biarlah masa lalu, sungguh hatiku tetap cemburu. Gue nanya dong, pernah nggak Glenn itu ngajak, yuk latihan bareng atau apalah ngebuat untuk karir dunia tarik suara? Enggak, apapun ya, Glenn tuh nggak pernah ngajak yuk ini, yuk itu, nggak pernah. Tapi di akunya punya kemauan ini main piano waktu itu. Aku pengen bisa, yuk. Kalau kamu minta, iya, dia akan. Yes, gitu. Dia nggak bakalan. Berarti dia termasuk dia akan standby apapun yang lu butuhin, tapi nggak akan memaksakan. Yes, exactly. Gitu. Apapun. Idoman lagi. Pedoman banget ya. Pedoman banget tuh. Iya. Terus pernah latihan vokal. Terus aku pernah misalkan di mobil pecah suara meskipun nggak balance nih sama dia gitu ya. Tetap, yuk bisa. Ayo dong bebeh gitu. Kan panggilan gue bebeh kan. Bebeh. Ya waktu pacaran coklat panggilan gue. Kenapa coklat? Karena dulu kan seneng tanning. Kalau misalkan story tuh hai coklat gitu. Oh. Gitu. Baru nih. Ada loh lagu coklat. Saya sama Ariel Tatum. Oh. Nah itu coklat. Itu kamu duet? Enggak, maksudnya Glenn sama Ariel Tatum. Ariel sama Glenn. Iya, coklat. gitu. Judulnya coklat. Itu inspirasi dari kamu? Ya, nggak tahu ya. Ya, yang dipanggil coklat lu doang apa ada yang lain nih? Ya, yang lain emang coklat warna kulitnya. Enggak juga sih. Iya kan, nggak ada tuh kayaknya. Oke. Gitu. Oke, berarti sekarang ini label lo yang naungin si Yeah. melodi musik ini untuk khusus lagu dangdut dan juga lagu daerah. Nah, Betul. dari kemarin tuh gue lagi dengerin single Iya. baru. Enak lagunya. Judulnya apa coba? 38. Tahu. Ya kan? Pengennya sih QQ ya. Bentar, ini kenapa judulnya 38? Sebenarnya kalau 38 itu ukuran sepatu. Bisa. Ukuran itu juga bisa. 38. Baju. Baju ya. gitu. Jadi membebaskan para pendengar untuk memberi judul. Iya. Mengimajinasikan gitu. Sepatu tuh nggak ada hurufnya kan? 38 aja gitu kan? Iya 38. Bener. Iya bener dong. Iya bener 38. Berarti. Kebetulan nomor sepatu aku 38. Oh. Oh gitu. itu dong inspirasinya? Iya 38 maksudnya tuh menggambarkan fisik seseorang. Jadi kalau misalkan si cewek itu tuh nggak mau dilihat dari fisik semata gitu. Pengennya ya udah kalau misalkan lo kenal sama gue, jangan itunya aja, fisiknya aja, mulai dari value-nya, dari pemikirannya, dari hatinya. Dan gitu. kalau mau nyentuhnya di hati gitu kan? Iya gitu. Asik ya? Asik, mantap. Tahu gue liriknya. Tapi bentar. Ini agak unik ya, bukannya gue peres ya, karena ketika gue dengerin, ini genre lagunya apa sih? Gue ngerasa depannya pop. Di tengah-tengah tuh ada dangdutnya. Yes. Terus tiba-tiba ada musik yang dangdut udah gue tahan nih nggak joget. Tiba-tiba ada sentuhan Latin nih kayak, wah ambiar langsung nih. Jadi sebenarnya di lagu itu tuh semua dimasukin R&B, pop, dangdutnya pasti dan si Latinnya. Karena pertama yang aku minta sama si pencipta lagu ini tuh gimana caranya musiknya masuk semua apa yang gue suka, R&B, pop dan gitu. Tadinya mau Sunda, suling, tapi kan gimana nggak masuk gitu tadinya gitu. Cuman ya udah itu yang cocok, oke. Jadilah si 38 ini gitu. Makanya si arranger si pembuat musiknya tuh gila ya, banyak maunya nih gitu. Gitu. Gimana? Iya, bininya musisi. Iya kan? Karena base dari apa yang aku suka aja gitu musiknya. Dan ketika lagunya jadi dan lu benar-benar suka banget sama suka banget gitu. Gue aja yang ngedenger baru kemarin. Seru ya? Seru banget lagunya. Asik banget. Apalagi nanti nextnya. Ada apa lagi nih? Pokoknya
beberapa hari ini tuh aku tuh kemarin ini rekaman-rekaman untuk lagu-lagu selanjutnya. Udah ada stok lah gitu. Oh jadi lu memang rencananya mau bikin album berarti? Pengennya tuh akhir tahun ini, cuman Selesai karena nggak keburu karena aku juga ada beberapa artis yang harus aku harus aku publish si lagunya. Jadi ya udah biar mereka dulu, nanti tahun depan mudah-mudahan aku ngeluarin album dangdut pertamaku. Gitu. Dangdut ya? Dangdut. Genrenya? Itu dangdut. Nah si 38 ini jatuhnya genrenya dangdut juga? Dangdut. Tapi R&B rasanya. Tapi ada latinnya juga. Musik progresif lah masuknya kan. Oke. Gitu. Tapi masuk di salah satu album dangdut kamu yang pertama itu? Salah satu. Gitu. Oh itu si akan 38. kita nantikan sih ya. Oke. Berbicara sedikit nih tentang, kan gue sempat ngobrol juga nih sama Ika. Ya kan? Katanya lu ada sedikit sensitif nih. Sensitif apa? Sensitif apa? Jangan ditanya apa dong. Jadi kemana-mana mikirnya. Yang serem gitu. Nih kayak gini serem nih. Oh gitu. Itu emang bawaan atau gimana? Aku nggak tahu kalau itu karena memang dari dulu lebih ke pendengaran dan selalu mimpi gitu. Di mimpi gitu. Salah satu contohnya pengalaman. Aduh sering banget aku kalau misalkan mimpi dari kecil. Okay, kalau mimpi tuh dari kecil. Ada momen kalau nggak salah di video Kolombia aku aku lagi di ini cerita horornya cerita horornya. Di Kolombia tiba-tiba ada yang lewat ini bayangan, ada kok di video aku yang di Kolombia. Ada, nanti aku liatin ke kamu ya gitu. Boleh. Ada yang lewat padahal aku di situ nggak sama siapa-siapa gitu. Yang pertama itu, yang kedua kalau mimpi tuh kayak misalkan aku lagi tidur, ini di jalan di mobil ya. Oh di mobil jalan. posisi tidur. Okay. Terus tiba-tiba kok aku ngerasa aku nggak di mobil, jadi pikiranku adalah di luar angkasa gitu. Pas misalkan padahal kan itu rame ya, nggak terlalu fokus banget, tapi aku ngerasa kok aku di luar gitu di luar angkasa gitu. Pertama itu. Terus kalau misalkan mimpi itu aku tuh suka ini deh, karena saking banyak gitu ya, gimana ya ngomonginnya. Salah satu aja yang paling diingat. Bukan mengenai horor sih kalau ini tuh, lebih tepatnya mungkin keinian aku dengan Tuhan mungkin gitu. Oh koneksi lu sama Tuhan. Gue sama Tuhan, kayak misalkan gue pernah di momen yang bener-bener itu nggak pernah ada di dunia gitu. Bagus banget tempatnya, air terjun, bunga yang kayak gitu-gitu deh gitu. Lebih tepatnya aku tuh ke mimpi sih gitu, mau yang horor apa enggak gitu, maksudnya yang ya kan. Tapi kalau misalkan sensitif mengenai hal-hal itu di pendengaran aja. Pendengaran tuh kayak contohnya gimana? Kayak misalkan sering denger yang nangis, misalkan sering denger yang ngegaruk-garuk gitu di tembok. Iya, ngegaruk-garuk tembok di atas juga itu sering. Tapi kalau misalkan lihat kayak gini banget itu ya ada beberapa, tapi nggak ngelihat secara ini gitu, enggak gitu. Tapi ngebuat lo jadi takut nggak sih dengan sense kayak gitu? Enggak sama sekali. Karena lo logika ya pasti. Iya, enggak sama sekali. Karena aku percaya, tapi maksudnya enggak yang asal jangan ngeliatin banget deh gitu, enggak apa-apa gitu. Tapi lu suka nonton horor? Suka banget DMS. Makanya aku kalau misalkan ada suara ini loh, kalau ada suara-suara, kan kata Mbak bilang, ya udah lo omongin aja. Dia kan pengen ngeliatin, memperlihatkan bahwa dia tuh ada loh di sini. Makanya gue bilang, ya udah, gue bilang tahu lo ada di sini, udah tahu. Yang penting jangan ngeganggu ya. Udah diomongin gitu doang gitu. Oh lu akhirnya melakukan hal yang sama? Iya, gara-gara nonton DMS. Beneran, gue tuh setiap minggu. Gue tahu tayangnya juga setiap minggu kan gitu DMS. Tahu. Iya malam minggu gitu. Ya Sabtu gitu. Ya seminggu sekali. Iya seminggu sekali kan nggak pasti kan. Kadang Sabtu, kadang Minggu kan. Iya betul. Tahu bener. Iya. Penonton loh. Iya bener. Tayangnya kadang Sabtu, kadang Minggu. Tergantung Pak Dem sama Mbak. Kadang kan kalau aku sama Kak Ika, Kak udah tayang belum DMS? Belum. Besok kali gitu. Oke. Misalnya salah satu episode DMS yang paling Lila.
Oh, Lila, aku sedih suka deh. banget. Terus sama si topi, apa yang pakai topi Endut, itu si Endut juga suka. Terus yang cinta, yang perempuannya nungguin, kan si perempuannya harusnya ini gitu, apa rescue, apa namanya? Ya itu bener, bener. kan. Fix salaman, Saradik. Mutia Ayu. Iya gitu harusnya, tapi si cowoknya kan orang pribumi Sunda pisan ya. Pribumi, akhirnya si ceweknya enggak ini, akhirnya nungguin kan gitu. Gila, Itu hafal cinta apa tuh aku lupa ya, deh. judulnya ya Judulnya. cinta apa gitu. Pokoknya di Terowongan apa di mana gitu aku lupa gitu tuh. Gitu. Banyak deh Lila yang gitu. Terus yang banyak lah. Saking banyaknya kan ini ya. Ya banyak udah mau berapa? Pokoknya tapi yang membekas di aku tuh si Endut, si Lila, sedih banget tuh ketemu. Nah pada akhirnya tuh gue mikir ya ini kembali ke kepercayaan masing-masing ya. Gue tuh selalu berharap suatu saat nanti gue bakalan ketemu lagi sama Glenn. Glenn tuh nunggu loh gue di sana. Makanya gue bilang wah gue pengen ketemu lagi sama Glenn. Gue harus setia sama Glenn. Gitu. Oke. Karena gue nggak tahu juga umur gue tuh sampai kapan gitu. Misalkan nih tahun depan 2 tahun lagi gitu kan nggak tahu gitu. Cinta itu ya berarti lu sama Glenn. Gila. Sampai detik ini pun cinta gue tuh nggak luntur, malah makin bertambah sama Glenn. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang ya you know lah misalnya wartawan apa segala macem, Mbak ada niatan nikah lagi kak, lu pasti akan ignore itu semua kan? Gini, yang namanya rencana Tuhan kan gue nggak tahu, ya kan. Kalau misalkan untuk aku memilih sekarang, nggak dulu, gitu. Aku bakalan tutup, gitu. Nggak buka, gitu. Tapi kan kalau rencana Tuhan gue nggak tahu. Tapi gue selalu minta sama Tuhan, yuk hati ini tetap dijaga. Karena aku tuh suka mikir, kalau misalkan tahun depan nih gue nikah, terus 1 tahun kemudian gue meninggal, gitu. Nyesel banget gue. Jadi mendingan lu menjaga hati lu. Jaga hati, udah deh fokus jaga gewa, fokus untuk diri sendiri, fokus untuk keluarga, udah. Karena untuk saat ini gue udah bersyukur kok, nggak butuh yang lain. Gue nggak butuh orang yang ini gue udah happy lagi happy-happynya. Gue nggak mau ada sosok yang ngerubah kebahagiaan gue. Gitu. Misalnya lu dikasih kesempatan. Misalnya lu dikasih kesempatan, ada nggak atau apa gitu yang belum lu tersampaikan kepada Bung Glenn? Puji Tuhannya selama aku pacaran sama Glenn, selama aku nikah sama Glenn, gue tuh all out gitu loh sama dia tuh. Bener-bener ya namanya juga baru nikah, pasti kan pengen ngerasa gue tuh pengen dipuji-puji, pengen servis dia sebaik mungkin. Itu yang gue lakukan pada saat kemarin sama Glenn gitu. Sehingga sekarang ini gue ngerasa syukur ya, maksudnya selama ini tuh nggak ada nggak ada kejelekan apapun, nggak ada hal-hal yang bener-bener gue sesalin gitu, nggak ada sama sekali. Mungkin yang gue pengen adalah gue pengen traveling sama Glenn kemana-mana gitu loh. Itu yang gue pengen tuh. Gue dulu seneng traveling kan. Apa yang aku lakukan dulu tuh pengen ada Glenn gitu. Gimana sih rasanya kalau traveling sama Glenn? Kan selama ini ke kota-kota tuh nemenin dia kerja gitu kan. Bukan untuk liburan. Nah, aku tuh pengen ngerasain gimana sih rasanya liburan sama Glenn di pantai gitu. Di kota-kota yang aku senang, aku suka gitu. Itu sih ya. Jadi gue yang sedih nih sebenarnya. Oke. Mutia Ayu. Kita ada di segmen terakhir. Oke. Seperti biasa ada game sedikit. Biar gak terlalu sedih. Ya. Ready? Ini gue akan kasih 2 pilihan kata. Lo pilih aja. Oke. Cepat ya. Pilih salah satu kata tersebut. Yang pertama, di depan atau di belakang? Di depan. Minum atau makan? Minum. Rambut panjang atau rambut pendek? Pendek. Cepat atau lambat? Cepat. Tradisional atau modern? Tradisional. Ninggalin atau ditinggalin?
Hmm. Ditinggalin deh, karena gue udah bisa melewatinya kok sekarang. Mutia ayo. Gila, ini wanita tangguh banget Kak, parah Kak. Waktu Glenn sakit di rumah, tepat pada hari hari ulang tahun aku tanggal 4 April. Kita tuh dari pagi sampai tengah hari sama Glenn tuh nge-replay ulang gitu. Pertama ketemu, pacaran, sampai nikah, punya anak, semuanya diomongin gitu, flashback lah gitu. Terus pada akhirnya inget nggak Bebe, dia bilang, kamu bilang ke aku bahwa kamu pengen ngurusin saya, dia bilang gitu. Terus sampai akhir hayat kejadian ya Bebe, dia bilang gitu. Glenn sendiri, apa sih kamu, aku bilang gitu, karena kan nggak ada sedikit pun kepikiran bahwa dia mau pergi gitu. Apa sih Bebe, aku bilang, ya udahlah yang penting kan kamu sehat, aku bilang gitu. Yang penting kita kan happy, aku bilang, kan kita mau punya anak 5, aku bilang gitu. Karena di mimpi itu aku punya anak 5 sebelumnya gitu. Karena lagi-lagi aku tuh pernah mimpi gitu bahwa gue sama Glenn tuh punya anak 5 kembar gitu. Gitu. Di mimpi itu. Banyak lah mimpi-mimpi yang seru gitu. Sama Glenn lagi. Iya, ya sama Glenn gitu. Kadang gue juga suka minta sama Tuhan, Tuhan, gue kangen banget sama Glenn. Pengen dong gue mimpiin Glenn, dikasih sama Tuhan. Dikasih demi Allah. Dikasih. Tapi kalau misalkan aku ngerasanya kalau misalkan hati aku bener-bener tulus ya sama Tuhan gitu, maksudnya minta sama Tuhan tuh tulus gitu, kayak aduh Tuhan pengen deh ketemu sama Glenn, enggak dikasih sama Tuhan, enggak mimpi gitu. Tapi kalau misalkan bener-bener minta banget sepenuh hati gitu, dikasih beneran sama Tuhan tuh, dikasih ketemu sama Glenn, even cuman ngelihat doang gitu. Kayak baru aja kemarin, Kak aku mimpi Glenn tapi dia nggak ngomong, aku bilang, tapi dia senyum doang gitu. Gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya lu lagi acara atau datang ke acara gitu, terus ada band yang bawain lagu Glenn Fredly. Ya, sering banget aku. Gimana tuh perasaan lu tuh? Perasaannya ya berandai-andai lagi gitu. Coba aja yang di atas itu Glenn. Gitu. Coba aja Gewa ngelihat bapaknya di di panggung gitu nyanyi. Bangga anak gue. Gue aja udah bangga gitu. Pasti ya terus aja berandai-andai. Coba aja. Tapi selama ini Gewa sempat nanya nggak, papa mana? Manggil papa? Ayah. Ayah. Nanya sih belum. Karena dari kecil gue suka liatin sosok ayahnya. Oh ini ayah loh. Tapi aku rasa ya dia tuh belum ngerti sosok ayah tuh berperan sebagai apa gitu. Dia hanya tahu foto ini namanya ayah. Nama ayah gitu. Mana ayah Ge? Dia bilang gitu. Itu ayah. Dia udah tahu ayahnya yang mana, suaranya yang mana gitu. Karena dari kecil aku selalu mendengarkan dan memperlihatkan video-videonya Glenn ke Gewa gitu. Yang dia seneng tuh lagu Romansa ke Masa Depan. Seneng banget dia Romansa ke Masa Depan gitu. Gitu. Oh iya, ada kenang-kenangan sedikit, jadi lupa gue. Terhanyut. Boleh ditantangan. Iya. Nyangkutin gue. Oh dia untuk kita ada ya? Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan. Luar biasa. Ya Allah, Mama Gewa ini. Mama Gewa. Ya ampun. Aku tuh kadang suka ngerasa tuh sekarang gue jadi ibu. Ya gitu. Itu makanya tadi gue ingetin kan di opening. Iya, nggak nyangka gitu. Kayak karena dari dulu kan aku berpikir gue nggak bakalan punya anak. Gue nikah bakalan usia 30 tahun gitu. Nggak bakalan aku. Kalaupun mau punya anak aku bakalan adopt gitu. Dulu tuh gitu. Pikirannya gitu. Tapi kan kembali lagi, makanya dari itu rencana Tuhan tuh nggak ada yang tahu. Kayak kita merencanakan A, B, C, D yang aku lewati, yang aku rasakan. Kalau misalkan Tuhan nggak mau rencana kita, hilang tuh rencana. Bisa di luar nalar kita gitu. Itu aku ngerasain banget hal itu gitu. Makanya sekarang gue tuh nggak punya Mutia misalkan nanti kamu ke depan mau apa? Enggak, aku nggak tahu. Sok sesuai ini aja gitu. Ngalir aja gimana Tuhan. Karena ya balik lagi, aku sudah merencanakan A, B, C, D, tapi ya gitu.
Oke, kita mainkan musik lagi, kita foto yang kedua. Yeah. Let's go.